When you feel me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Mini Market. Nggak tahu ini bakalan penting atau enggak. Yang jelas saya mau sharing pengalaman saya kepada teman-teman di sini, sahabat SRC semua, bahwa SRC Lia Mini Market itu tidak tiba-tiba jadi seperti sekarang. Dulu itu kami juga berproses. Jadi di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah SRC Lia Mini Market dari awalnya sampai bisa terbentuk seperti sekarang. Nah, mungkin awalnya saya mau perkenalan dulu aja. Jadi saya itu tiga bersaudara, terus ibu saya itu dulunya di sekitar tahun 80-an beliau membuka usaha jualan gitu. Awalnya cuman di meja aja, di depan rumah gitu, jualan minyak tanah sama kayu bakar dulunya. Terus kemudian mulai membuka kios kecil, terus kemudian semakin besar. Nah, ini salah satu foto yang masih tersimpan, foto saya masih kecil, paling ini ya waktu saya kelas 1 SD atau kelas 2 SD, foto di toko dulu yang waktu saya masih kecil itu tokonya sudah seperti ini. Jadi alasnya masih lantainya masih pakai alas karpet lantai itu loh, karpet lantai ya, terus rak-raknya masih serba kayu dulunya. Nah, dari kecil saya itu sudah terbiasa dengan perdagangan. Jadi ibu saya pedagang zaman dulunya, jadi ya saya masalah kulaan, masalah sales dan jaga toko itu sudah istilahnya makanan setiap hari gitu. Setiap hari saya juga bantu ibu di toko, ya buka toko, ya, intinya kehidupan saya seputaran pekerjaan di toko, ya ikut kulaan, ya ikut antri kulaan bensin. Pada waktu itu di tempat saya masih jualan bensin eceran itu. Nah, ini foto ibu saya, ini foto bapak dan ibu saya waktu tokonya masih seperti ini. Jadi dulu itu tokonya beliau yang mengelola, sehingga ya karena zaman dulu itu belum ada ya pembelajaran tentang bagaimana mengelola toko retail yang baik dan benar, itu belum ada. SRC juga mungkin cikal bakalnya belum ada lah. Nah, itu jadi dagangannya masih seperti ini, masih bergelantungan, penataannya juga masih ala kadarnya. Jadi ini foto-foto saya di toko itu. Jadi rak-rak pinggirnya itu juga masih pakai kayu, sudah ditata, dipaku di pinggir-pinggir itu masih kayu semua, pakai besi L siku itu masih seperti itu. Terus kita juga masih pakai rak display seperti ini. Jadi masih toko konvensional, orang akan beli ke tempat kita, terus kita mencarikan barangnya, diambilkan, terus baru jual. Nah, dulu setelah saya lulus kuliah itu saya bekerja di PT HM Sampurna. Jadi saya bekerja sebagai produksi, di bagian produksi di PT HM Sampurna, yang sebenarnya adalah pencetusnya SRC juga sebenarnya.
Kemudian karena beberapa hal sehingga saya harus resign. Jadi tahun 2013 saya resign dari pekerjaan saya dan balik ke kampung untuk meneruskan usaha keluarga. Nah, akan tetapi sebelum balik ke kampung saya juga harus tahu dulu bagaimana laporan keuangan pada saat itu. Nah, saya minta setiap penjualan dicatat, karena dulu itu sangat manual sekali, tidak ada yang namanya komputer itu. Saya minta semua penjualan dicatat, terus pengeluarannya dicatat, misalkan belanja apa nih. Nah, dari catatan itu saya minta 1 bulan dicatat, dan dari situ saya tahu bahwa rata-rata penghasilan per harinya adalah 300.000 itu untuk omsetnya. Kalau omsetnya 300.000, retail itu kan rata-rata profitnya 10%, berarti sehari itu cuma dapat uang 30.000. Nah, kan bukan sebuah usaha yang bagus gitu. Jadi dari situ ya akhirnya saya harus berputar otak, mau nggak mau tetap harus pulang, karena pada waktu itu ayah saya sakit dan ibu harus merawat bapak saya. Jadi ya tokonya nggak ada yang nunggu, sehingga ya semakin lama barangnya banyak yang rusak, nggak bisa kulaan, sales juga sudah malas datang karena penjualannya nggak bagus gitu. Dari situ saya pegang tahun 2013. Kondisinya setelah saya pegang itu seperti ini kurang lebih. Ini sudah mulai ditata, tapi saya masih belum srek dengan konsepnya, karena konsepnya masih toko konvensional. Akhirnya saya diskusi, dari sisa uang saya selama kerja akhirnya dikumpulkan untuk merubah konsep dari toko konvensional menjadi minimarket dengan alat seadanya, karena yang modalnya tidak banyak gitu. Akhirnya yang dilakukan adalah rak-rak kaca seperti ini itu saya jebol kacanya, depan belakang saya jebol, akhirnya jadi rak yang blong gitu loh. Itu saya jajar di pinggir, di tengah-tengah, pinggirnya kan sudah ada rak kayu yang di tembok itu yang pakai besi siku. Itu jalan dulu, raknya saya jebol, kemudian saya sudah jualan ala-ala minimarket. Pada waktu itu 2013 saya sudah berkomitmen untuk harus pakai komputer kasir. Nah, tapi karena pendapatannya kurang, pada waktu itu saya harus nyambinya itu ya ini total usahanya seperti ini. Ada minimarketnya, ada komputer center, jadi ada pengetikan, terus cetak, print dan segala macam itu, terus jualan pulsa. Tahun 2013 itu jualan pulsa kan nggak begitu banyak ya seperti sekarang. Dulu itu masih langka, jadi kita itu jualan pulsa, terus digital sablon. Nah, digital sablon kaos satuan gitu. Jadi ya saya nunggu di kasir sambil saya ngerjain hal-hal seperti ini. Nah, ini kalau dilihat ini ya, ini tempat saya ya kasir, ya buat nyetak undangan, ya buat nyetak kaos kayak gitu-gitu. Akhirnya karena kasirnya sudah mulai rame tokonya, akhirnya saya mundur ke yang sekarang saya tempati sebagai gudang di SRC Liha Minimarket. Saya ngantor di situ, seperti ini penampakannya. Saya di situ jualan merchandise sama foto, pas foto lah, masih pas fotoan bisa. Toko semakin oke, semakin bagus, profitnya semakin bagus, karena saya juga sudah semakin sering untuk sharing ke teman-teman sesama SRC. Kita ikut banyak perkumpulan SRC, kita saling tukar pikiran dan segala macam. Akhirnya terus banyak. Dulu itu di SRC itu masih sering ada pertemuan, kemudian dikasih materi tentang pembelajaran tentang masalah toko retail. Itu masih sering. Akhirnya banyak belajar diterapkan. Alhamdulillah tokonya semakin menjadi besar tuh. Nah, kemudian di tahun 2015 karena tokonya sudah mulai rame dan juga usaha foto sablon saya juga sudah mulai rame, akhirnya mau nggak mau saya harus melibatkan istri saya untuk mengelola toko ini. Nah, akhirnya toko ini saya pasrahkan ke istri saya yang minimarket ini, dan saya konsentrasi ke
studio foto, percetakan, dan sablon itu. Nah, dari situ kita sudah mulai jadi seperti SLC Lia Minimarket yang sekarang, cuman ya belum sebanyak itu jadinya. Jadi seperti ini penampakannya pada waktu itu, tokonya berjejer seperti ini. Nah, di situ semakin lama semakin baik karena ya kita banyak belajar dari teman-teman juga, terus kita belajar dari semua platform digital, mau itu YouTube, mau itu pertemanan dan segala macam. Kita banyak belajar, kita serap semua, kita ambil yang bagus. Di Alfamart, di Indomaret sering kita jadikan istilahnya itu studi banding untuk memperbaiki toko, sampailah di titik sekarang seperti video saya yang kemarin. Akhirnya toko ini akan berkembang lebih jauh lagi, yaitu kita akan ekspansi lebih besar lagi. Rencananya ya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, toko ini akan dipindah di sebelahnya dan luasnya akan diperlebar, dan studio saya akan geser ke toko SLC Lia Minimarket yang lama. Nah, itu sebenarnya sejarah dari SLC Lia Minimarket. Dari sini yang ingin saya sampaikan adalah semuanya itu berproses, enggak tiba-tiba sebuah usaha itu bisa jadi bagus dan berkembang, enggak selalu seperti itu. Ada tahapannya, bagaimana kita mau belajar itu bisa dari banyak hal, bisa dari pelajaran yang pasti didapat dari pelatihan, dari pertemanan, ataupun kita banyak belajar di banyak kan platform-platform di YouTube yang membahas tentang toko retail seperti ini kan banyak. Saya itu tipe orang yang bisa menyerap semuanya, jadi saya suka nontonin banyak pembelajaran seperti itu, saya serap, mana yang bisa saya terapkan, ya saya terapkan, entah siapapun yang ngomong tentang materinya. Saya nggak peduli siapa yang ngomong, kalau saya rasa materi yang disampaikan itu bagus dan bisa saya terapkan, ya bakal saya pakai kok. Nggak peduli dia lebih hebat dari saya, nggak peduli dia lebih jelek dari saya nggak peduli itu. Saya objektif ke apa yang mereka sampaikan, apa yang bisa dipakai saya terapkan. Nah, alhamdulillah sekarang SLC Lia Minimarket juga sudah bisa berkembang sedemikian bagusnya. Kalau menurut saya ya ini pencapaian yang luar biasa, dan saya punya kewajiban lah intinya untuk sharing ke teman-teman di sini bahwa bisa kok kalau kita mau berkembang, asalkan kita nggak ngeblok ya. Ngeblok itu dalam artian gini, kalau ada informasi baru, ada istilahnya tren baru, ada sekarang banyak yang jualan digital dan segala macam, itu kan banyak yang resisting gitu, menolak, gak usah, aku tak jualan offline aja, aku pusing kalau ngelihat masalah seperti itu. Janganlah, usahakan jangan. Kita harus beradaptasi dengan keadaan sekarang gitu. Coba aja dulu semampunya, kalau nggak mampu ya kita cari teman yang bisa kita mintai tolong untuk membantu itu. Yang jelas kita harus mengikuti zaman, nggak bisa kita terus ketinggalan, terus akhirnya ya kita nggak bisa maju gitu. Mungkin itu aja yang pengen saya ceritakan. Jadi ya ayo, kalau teman-teman mau sharing, mau berbagi, saya sangat terbuka sekali. Silahkan, kalau main ya monggo, silahkan. Banyak juga teman-teman penonton channel ini yang mampir ke tempat saya juga banyak itu, pengen sekedar lihat. Saya sangat terbuka sekali ya, kalau bisa ya kita bisa menjadi baik bareng-bareng gitu loh. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Semoga cerita saya hari ini bisa diambil hikmahnya, bisa dijadikan motivasi, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat. Salam.